Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Masution dari Prodi PGSD 7B MPM 17140072, mata kuliah Seminar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sukriyadi Hasibuan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang kenampakan alam dan sosial budaya. Yang dimaksud di sini dengan kenampakan alam yaitu adalah seluruh yang termasuk di dalam permukaan bumi ini tanpa terkecuali yang berada di dalam bumi. Misalnya seperti daerah pegunungan, daerah daratan, daerah dataran tinggi, daerah pantai, daerah dataran rendah, dan lain-lain. Itu semua termasuk daerah kenampakan alam, terutama yang kita tempati sekarang ini. Biasanya kita lebih banyak mendiami tempat daerah dataran rendah karena di sini selain tempatnya yang strategis, kehidupan juga di sini lebih mudah untuk bermata pencaharian seperti bercocok tanam, bertani, dan lain-lain. Tidak lain seperti daerah pantai. Di sana masyarakatnya kebanyakan yaitu bermata pencaharian seperti nelayan, sehingga di sana tidak terlalu padat penduduknya seperti di daerah dataran rendah. Dataran tinggi yaitu seperti di daerah pegunungan. Mungkin di sana cuacanya juga sangat sedikit dingin sehingga para penduduknya tidak begitu padat seperti yang ada di daerah dataran rendah. Yang kedua, kita membahas tentang sosial budaya. Sosial budaya itu yang dimaksud adalah tentang sosial manusia. Sosial itu tidak lain yaitu selalu berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup ataupun khususnya manusia. Manusia itu selalu hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Tanpa berhubungan dengan manusia yang lain, kita tidak bisa hidup. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan sosial budaya, terutama tentang sosial kita dalam berbahasa, adat istiadat, pakaian daerah, kesenian daerah, alat-alat kesenian daerah selalu berbeda-beda. Setiap budaya pasti memiliki perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Misalnya kita orang Mandailing pasti berbeda dengan daerah orang Batak. Contohnya misalnya pakaian adatnya saja pasti sudah berbeda. Orang Mandailing selalu memakai bulang di saat acara adat, dan orang Batak tidak memiliki bulang. Mereka memiliki hiasan kepala yang berbeda. Begitu juga dengan kesenian daerahnya ataupun seperti adatnya, bahasanya selalu berbeda. Bahasa daerah Angkola saja sudah berbeda dengan orang Mandailing. Itu salah satu adalah sosial budaya yang ada di Indonesia. Sosial budaya ini dapat memengaruhi suku bangsa, dapat memengaruhi kehidupan setempat, juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya saja memengaruhi suku bangsa. Kita bangsa Indonesia pasti berbeda adat istiadatnya, sosial budayanya dengan orang daerah luar ataupun orang daerah barat. Begitu juga dengan kehidupan setempat. Kita misalnya hidup di daerah pedesaan, pasti sosial budayanya berbeda dengan sosial budaya orang daerah kota. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita biasa hidup bersosial dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, misalnya acara gotong royong pasti selalu ada. Misalnya acara panen, kita itu dalam memanen padi selalu tolong menolong. Tetapi orang daerah perkotaan tidak ada lagi sistem yang demikian. Itulah yang dapat memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita membahas tentang peristiwa alam yang dapat mengaruhi kehidupan sosial. Misalnya peristiwa alam ini terjadi banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan. Ini semua bencana alam ini dapat mengaruhi kehidupan sosial kita. Misalnya terjadi banjir. Banjir ini terjadi karena akibat ulah manusia yang terutamanya. Misalnya membuang sampah sembarangan, sehingga jika terjadi hujan, air akan menggenang dan terjadilah banjir. Pasti ini juga berdampak kepada manusia. Contohnya dapat merusak daerah sekitar masyarakat, seperti bisa menghanyutkan rumah, merusak tanaman ataupun lingkungan, bahkan bisa merenggut nyawa. Dan ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan berdampak negatif.
Ada juga gempa bumi. Gempa bumi ini tidak hanya oleh ulah manusia, mungkin ini juga terjadi karena faktor alam. Ini juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial manusia yang berdampak sebagai misalnya merusak tanaman, merusak lingkungan sekitar masyarakat, dapat merusak tempat tinggal, bahkan dapat merusak tanam-tanaman. Juga seperti gunung meletus, tanah longsor, angin topan, ini semua dapat merusak tentang kehidupan masyarakat yang dapat memengaruhi kehidupan sosial sehingga dapat menyebabkan kerusakan, dan ini adalah sebuah hal yang negatif bagi kita. Ataupun terjadi peristiwa ini yang diakibatkan oleh ulah manusia dan juga oleh alam. Untuk itu kita harus selalu menjaga daerah kita. Misalnya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, tetapi malah kita harus menanam tumbuhan yang sudah mulai gundul. Kita jangan membuang sampah sembarangan, ataupun kita tidak boleh merusak tanah. Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Peristiwa alam ini yang terjadi disebabkan oleh alam dan manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alam ini bisa marah terhadap perilaku manusia kapan saja terjadi. Jika kita tidak pandai dalam merawat lingkungan hidup kita ataupun merawat alam, maka dampaknya ini terjadi kepada kita sendiri, karena kita yang merusak, kita yang akan merasakan akibatnya. Jadi untuk itu kita perlu melakukan perbaikan. Misalnya jika terjadi hutan gundul, kita harus menanam kembali. Misalnya kita tidak boleh menanam pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, dan kita tidak boleh merusak-rusak tanah. Kita harus memperbaikinya agar tidak terjadi longsor. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.